Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke slide dengan cara memotong kubus ini dalam bentuk diagonal ya. Kubus ini berbentuk kotak. Saya ingin memotongnya dengan dengan model potongan diagonal ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. View saya ini berada pada view layar AutoCAD saya, berada pada view SE isometrik seperti ini. Visual style berada pada 2D wireframe visual style, gambar kerja 3 dimensi. Dan sumbu saya berada pada UCS World, sumbu UCS World atau normal. Saya ingin memotong objek ini secara diagonal, teman-teman. Maka untuk memotong objek secara diagonal, kita harus merubah arah sumbu Z. Ini arah sumbu Z-nya masih ke atas, kita rubah arahnya agar bisa kita potong secara diagonal. Oke. Langkah-langkahnya, contohnya ada banyak cara ya merubah sumbu Z. Salah satu caranya, yang pertama, perhatikan baik-baik. View ini, pandangan ini, AutoCAD saya ini, saya rubah ke view top. Saya klik view top seperti ini, pandangan atas. Oke, sekarang layar AutoCAD saya berada pada pandangan atas. Kemudian saya klik pada UCS, saya klik Z axis vector, tombol Z axis vector atau icon Z axis vector. Saya klik, ya ini tujuannya untuk merubah arah sumbu Z. Setelah saya klik Z axis vector, saya klik poin pertama tuh di pojok sini. Kemudian saya tarik ke pojok sini secara diagonal ya, perhatikan. Nah, sekarang sumbu Z-nya arahnya sudah diagonal terhadap kotak kuning ini atau objek 3 dimensi ini. Setelah itu kita kembali ke view SE isometrik. Perhatikan, saya kembali ke view SE isometrik. Nah, jadi sekarang sumbu Z-nya sudah searah diagonal ya dengan objek 3 dimensi ini. Dan perhatikan arah Y-nya ke atas. Ya, arah Y-nya vertikal ke atas, arah Z-nya diagonal dengan objek 3 dimensi. Dan arah X-nya juga diagonal ke arah sana. Arah Z diagonal dari sini ke sini. Arah X diagonal dari sini ke sini. Paham ya? Dan arah Y-nya vertikal ke atas. Saya ingin memotong, di sini teman-teman bisa memotong secara diagonal bisa dua jalan ya. Bisa pakai jalur Z, jalur sumbu Z, dan bisa pakai jalur sumbu X. Berdasarkan sumbu yang kita lihat di layar ini kan. Karena Z memotong diagonal ke arah sini, dan X memotong diagonal dari sini ke sini. Ya, dan Y vertikal. Paham ya, teman-teman ya? Nah, untuk langkah pertama saya menggunakan potongan YZ. Ya. Potongan dengan sumbu YZ sebagai acuan. Klik icon slice, ya. Klik icon slice atau SL Enter pada keyboard. Klik atau blok objek 3 dimensi yang akan di slice. Enter 1 kali, ya. Kemudian ketik YZ dan Enter 1 kali pada keyboard.
Kemudian klik pada poin yang diinginkan daripada garis objek 3 dimensinya. Kemudian enter 1 kali. Perhatikan arah sumbu X, Y, Z di layar. Sangat penting. Ya, kita sekarang pakai sumbu YZ, teman-teman. Kenapa pakai sumbu YZ? Karena sumbu Z-nya ke arah sini dan sumbu Y-nya ke arah vertikal. Jadi nanti dia memotong itu seperti ini. Paham ya? Kita pakai sumbu YZ karena kita melihat pada sumbu ini. Kita melihat pada sumbu ini ya, yang di layar ini. Oke, langkah pertama klik icon slice, klik modify, pilih 3D operation, pilih slice, klik slice. Ini dia. Kemudian klik atau blok objek 3 dimensi yang akan di slice. Kemudian enter 1 kali. Nah, sekarang pada pilihan sumbu ini kita pilih sumbu YZ. Teman-teman ketik saja di situ Y dan Z pada keyboard. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik di pojok ini boleh, pojok ini boleh, ya kan? Pojok ini boleh, pojok sini boleh. Ya, yang penting dia berpotongan searah seperti ini. Contohnya saya klik di sini. Oke, enter 1 kali. Nah, oke teman-teman. Nah, ini objeknya sudah terpotong secara diagonal ya. Jika saya klik yang ini, saya delete, klik delete, nah dia terpotong secara diagonal. Visual style, konseptual, saya klik. Nah, itu dia. Atau saya bisa klik orbit ya. Saya klik free orbit atau yang ini seperti ini. Nah, dia terpotong secara diagonal. Oke, paham ya? Nah, kita kembali ke 2D wireframe visual style dan kembali ke pandangan SE isometrik. Ya, kita kembalikan lagi sumbunya tadi. Kita unduh saja, kembali ke awal, kita akan memotong dengan arah lain. Oke, sekarang sudah baloknya sudah kembali utuh ya, kubusnya sudah kembali utuh. Sekarang kita akan memotong dengan arah XY, jadi arah diagonal ke sana dan ke atas. Perhatikan. Sekarang kita masuk ke cara XY. Kenapa pakai cara XY? Karena kita melihat arah sumbu. Jadi kenapa pakai XY? Itu karena kita melihat arah sumbu. Paham ya? Jadi semuanya itu berdasarkan arah sumbu, teman-teman. Arah sumbu pada layar. Langkah pertama, klik icon slice atau SL, enter pada keyboard. Ya, untuk langkah kedua saya klik SL, enter aja. Karena tadi klik icon sudah ya, sekarang SL, enter. Kemudian setelah SL, enter, klik atau blok objek 3 dimensi yang akan di slice, yaitu kubus tadi. Lalu enter 1 kali. Lalu ketik X dan Y berdasarkan sumbu XY ini ya. Jadi ketik X dan Y pada keyboard, enter 1 kali. Kemudian klik pada poin yang diinginkan daripada garis objek 3 dimensinya. Kemudian enter 1 kali. Oke. Kita perhatikan, kita praktikkan. Ketik, jadi saya sekarang pakai kode yaitu SL ya. SL pada keyboard. Ini dia, SL ya. Enter 1 kali. Nah, kemudian select object to slice. Ini objeknya. Enter 1 kali. Nah, sekarang kita masuk ke sumbu XY. Perhatikan di bawah ini kita masuk ke sumbu XY. Ya, teman-teman ketik X, kemudian ketik Y pada keyboard. XY. Kemudian enter 1 kali. Nah, teman-teman bisa klik di pojok sini, bisa klik di pojok sini,
atau di pojok sini. Ya, contohnya saya klik di pojok sini atas. Seperti ini ya, saya klik. Kemudian enter 1 kali. Jadi objeknya sekarang terpotong secara diagonal. Seperti ini ya. Jika saya blok yang ini, saya delete. Visual style, klik konseptual, visual style, itu dia. Teman-teman bisa pakai orbit, contained orbit seperti ini. Klik di layar, tahan, geser. Nah, itu hasilnya kan, dia terpotong secara diagonal. Paham ya? Udah kembali ke visual style 2D wireframe. Kemudian view-nya kembali ke view SE isometric. Kalau teman-teman pengen kembalikan, ketik undo banyak ya, beberapa kali. Nah, ini undo ini. Sampai kembali normal seperti ini. Oke. Nah, kita kembalikan sumbunya ke sumbu normal ya. Karena sumbunya ini telah kita modifikasi. Jadi kita kembalikan ke sumbu normal. Dengan cara pada UCS ini ketik Word. Klik icon Word. Icon UCS Word yang ada gambar globenya itu. Klik. Nah, sekarang sumbunya kembali normal. Oke teman-teman. Mudah sekali ya. Tadi jangan lupa kalau mau merubah arah sumbu, tadi langkah pertama saya pada view, pandangan AutoCAD saya kembalikan ke view top, seperti ini. Setelah saya berada pada view top, saya klik Z-axis vector pada UCS, ini dia, untuk merubah arah sumbu Z. Kemudian saya klik, boleh dari sini ke sini, boleh. Dari sini ke sini, boleh, terserah ya. Kemudian saya klik dari sini ke sini. Nah, jadi saya klik pertama tadi di pojok sini, kedua di pojok sini, maka arah Z-nya dia mengikuti yang saya klik arahnya. Setelah arah Z-nya sudah lari ke sini, kita view-nya kembali ke SE isometric. Klik icon SE isometric pada tab view. Nah, itu arah sumbunya berubah. Untuk mengembalikan sumbunya normal lagi, pada UCS ketik Word. Ini, klik Word ya, icon Word. Pada UCS klik icon Word ya, icon UCS Word yang ada gambar globenya. Saya klik. Nah, sekarang sumbunya normal kembali. Jadi demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.